Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Monarch Legacy of Monsters season kedua episode keempat. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya busuk banget cuma ada ngejelasin drama perselingkuhan dua generasi. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan melihat Bill setelah Keiko jatuh ke Axis Mundi. Bill masih mengikuti penelitiannya tentang jalur migrasi monster di dunia. Namun di tahun 2015 setelah Bill menghilang, data penelitiannya dibawa seseorang. Kembali ke masa sekarang, kita akan berada di pantai di Amerika yang ditutup. Dua peselancar mengabaikan hirauan ini dan memilih untuk berselancar. Namun ternyata ada perahu Monarch yang mengawasi. Para peselancar ini diminta pergi secepatnya karena ada Titan yang berkeliaran. Mereka menurutinya sehingga ke daratan secepatnya. Namun ternyata ajal menjemput. Dari pasir muncul banyak monster kecil yang berlarian ke laut dan mereka terinjak ribuan monster. Alasan mereka ke pantai adalah karena Titan itu sedang ada di sini. Titan ini tepat ada di bawah perahu kemudian menghancurkannya dengan seketika. Sementara di perahu Monarch tempat tim berada, mereka sudah diberitahu kalau Titan terlihat di pantai Amerika Samoa. Mereka tidak bisa lagi menghubungi perahu patroli dan tim tahu kalau ini artinya perahu itu sudah hancur. Peralatan Apex berhasil menemukan sesuatu yang besar. Berdasarkan hitungan kecepatan dan arah, sistem memperkirakan Titan ini akan sampai di San Francisco dalam 23 jam. Jason memberitahu kalau inilah kemajuan teknologi Apex. Tim bisa menghubungi pusat untuk memperingatkan warga San Francisco untuk mengevakuasi. Sementara itu, Cat terbangun di pantai di dekat Golden Gate. Saat ini, Cat sedang hilang arah dan tak tahu apa yang ingin ia lakukan. Setelah dari klub, sepertinya Cat hangover di sini. Terdengar suara Titan dan sepertinya hanya Cat yang bisa mendengarnya. Cat berencana pulang dan saat ini sedang terjadi kemacetan karena semua orang ingin berlindung. Di antara mereka, Cat bertemu dengan salah satu orang tua muridnya. Ia ingin berterima kasih karena saat Godzilla muncul, Cat menyelamatkan anaknya. Melihat ini Cat sadar kalau hidupnya tak seburuk yang ia kira. Tak lama kemudian Cat berhasil pulang. Ibunya belum pergi evakuasi karena masih menunggu Cat. No, Mom, no. I left them. You left me. Namun Cat sudah membulatkan tekadnya kalau ia akan pergi ke tempat Keiko untuk membantu. Ibu Cat sudah pernah menganggap Cat meninggal sehingga ia tak ingin Cat pergi lagi. Namun Cat sudah membulatkan tekadnya. Cat sudah berubah dan alasan ia kesini karena ia pergi dari tanggung jawabnya. Cat mengaku kalau penyebab Titan X terbebas adalah karenanya. Cat tidak tahu bagaimana, namun ia tahu yang lain sedang mencoba melakukannya dan ia ingin membantu. Sementara itu di Florida, Cora menyembunyikan Kentaro, Hiroshi, Keiko, dan Lee di sebuah motel karena sekarang mereka adalah buron. Ingat, Cora menjadi mata-mata di dalam Apex. Rencana mereka sekarang adalah melacak alat Hiroshi yang dicuri Apex namun lokasinya belum ditemukan. Di saat yang sama, tim memberitahu kalau Titan X sedang mengarah ke San Francisco dan akan sampai dalam 23 jam. Hiroshi panik karena Cat tinggal di sana dan ia mencoba meneleponnya berkali-kali namun tak diangkat. Hiroshi ingin pergi ke San Francisco namun Lee menghentikannya. Hiroshi tidak tahu di mana Cat sekarang. Cara untuk menyelamatkan Cat adalah dengan menemukan alatnya lalu memancing Titan X ke tempat yang jauh dari pemukiman. Tidak ada jaminan kalau rencana ini akan berhasil. Namun jika semua orang bekerja sama, mungkin bisa berhasil sehingga Hiroshi setuju untuk tetap di sini. Kemudian Cora mencari agen Apex yang memiliki akses lebih. Cat memilih seorang pria yang bisa dicuri ID-nya. Tentunya ini bukan perkara mudah namun mereka sudah memiliki rencana. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar. Sesuai dugaan, target mereka ada di sini. Lee berperan menjadi orang tua rese yang memancing amarah beberapa pelanggan. Seorang pria mendorong Lee hingga jatuh, namun kemudian ia pura-pura kena serangan jantung. Ternyata target mereka adalah mantan lifeguard sehingga akan melakukan CPR pada Lee. Saat keadaan kacau, Kentaro membawa tas target kemudian memberikannya pada Keiko. Lalu Hiroshi menaruh sebuah alat di dalam tas dan dijahit agar tidak ketahuan. Setelah rencana mereka berhasil, Kentaro membawa Lee pergi dari bar. Kembali ke perahu Monarch, evakuasi San Francisco tentunya tidak berjalan secepat yang Jason inginkan. Menurutnya, Monarch tidak memikirkan masa depan karena tujuan mereka tidak jelas.
Sementara bagi Apex, ternyata tujuan mereka adalah untuk hidup bersama monster. Manusia tidak memiliki pilihan lain. Mereka tidak bisa membunuh monster sehingga satu-satunya pilihan tersisa adalah belajar hidup berdampingan. Kembali ke tempat Keiko. Kentaro pergi ke rumah Brenda. Kentaro ke sana untuk mensabotase mobil Brenda agar ia terlambat ke kantor. Sementara di kantor Apex, Cora yang sudah menjadi bagian Apex bisa masuk dengan kartu ID-nya. Karena Brenda belum tiba, Cora bisa menggunakan waktunya untuk mencari di mana lokasi mesin Hiroshi berada. Ternyata, alat yang Hiroshi simpan di tas target adalah untuk menyalakan alarm karena kebocoran radiasi. Karena alarm berbunyi, kebanyakan karyawan pergi untuk mengevakuasi diri. Kemudian 4 orang berpakaian hazmat datang dan mereka adalah Kentaro, Hiroshi, Lee, dan Keiko. Kini mereka bisa masuk tanpa harus menggunakan ID. Yang pertama mereka lakukan adalah mematikan rekaman kamera pengawas. Mereka melihat kalau ternyata Apex mengurung beberapa monster dari Skull Island. Kentaro menghabiskan waktu 2 tahun untuk mempelajari monster ini sehingga mengenal beberapa di antaranya. Rencananya, Hiroshi dan Keiko akan pergi mencari alat Hiroshi sementara Kentaro dan Lee akan mengawasi di control room. Sementara itu, Cora pergi ke kantor Brenda. Untuk mengakses level lebih jauh, tentunya Cora perlu menggunakan komputer Brenda. Cora menghack komputer dan memiliki akses penuh. Cora bisa membuka pintu sehingga Keiko dan Hiroshi bisa ke lokasi target. Sementara di perahu Monarch, tim sedang khawatir karena Titan X tinggal butuh 90 menit untuk sampai ke San Francisco. Ia melihat Jason pergi sehingga mengejarnya. Jason memberitahu kalau ia akan bergabung dengan tim Apex di darat. Karena sekarang Jason pergi, perahu ini kembali dalam komando tim. Kembali ke tempat Keiko. Keiko dan Hiroshi sudah di depan pintu gudang namun tak bisa dibuka. Cora butuh waktu lebih lama untuk membuka pintu terakhir. Namun di saat yang sama, peringatan siaga dicabut karena radiasi ini palsu. Dan di saat yang sama, Brenda juga sudah sampai dengan menggunakan sepeda. Brenda ke kantornya dan Cora harus mengalihkan perhatiannya untuk tidak melihat komputernya. Cora berhasil sehingga Brenda mengakses laptop dan duduk di sofa. Untuk sekarang, yang bisa dilakukan hanyalah menunggu bagaimana Cora akan menghadapi masalah ini. Cora menjelaskan kalau ada kesalahan dengan kode yang dibuat Apex, namun Brenda tak mau mendengarnya. Ia menjelaskan kalau akan ada sesuatu yang terjadi. Dengan Titan X yang mengancam, perubahan akan terjadi secepatnya. I want to show you something. Brenda ingin menunjukkan Cora sesuatu sehingga ia keluar ruangan. Cora dibawa ke lab Apex. Di sana ada monster burung dari Skull Island yang masih baby. Burung ini jatuh dari sarangnya dan orang tuanya tak ingin mengurusnya. Monarch akan membiarkannya karena ini bagian dari alam, namun bagi Apex, alam tidak selalu benar. Brenda bisa memegang burung ini tanpa masalah. Ternyata dengan bantuan kode buatan Cora, Apex bisa membuat alat yang menahan sifat natural agresif. Namun setelah Cora pergi, kode ini tidak bisa lagi berkembang sehingga efeknya hanya bertahan selama 30 detik. Itulah alasan kenapa Apex sangat ingin Cora bergabung. You wanna make these things your pets? Cora pikir Apex ingin menjadikan monster sebagai hewan peliharaan. Namun Brenda menjawab kalau ini adalah hidup bersama monster yang Apex bayangkan tidak seperti Monarch yang tidak melakukan apapun. Dan sejauh ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia dari monster. Kemudian mereka kembali ke ruangan Brenda. Brenda bukan orang bodoh. Ia tahu kalau alasan Cora kesini untuk menjadi mata-mata. Brenda menjelaskan kalau tujuan Monarch tidak jelas dan tidak realistis. Namun Cora sudah melihat apa yang Apex bisa lakukan. Dan Cora bisa menjadi bagian dari operasi untuk menyelamatkan dunia. Brenda memberi Cora kesempatan terakhir apa ia akan bergabung dengan Apex atau tidak. Sementara Kentaro dan Lee sudah memiliki ide. Mereka memecahkan sebuah kapak. Sepertinya mereka ingin melepaskan monster di sini untuk membuat kekacauan. Karena Kentaro mempelajari monster, ia memilih monster yang paling aman yang bisa dibebaskan. Dan monster itu adalah beberapa monster ayam. Tentunya kekacauan terjadi di mana-mana. Walau tidak terlalu agresif, namun setelah dikurung lama, ayam-ayam ini menyerang manusia yang mereka lihat. Karena Brenda pergi dari ruangannya, Cora memanfaatkannya untuk membuka pintu terakhir. Kini Keiko dan Hiroshi bisa memasukinya. Namun alatnya sudah dipreteli dan Hiroshi berkata kalau sekarang tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sementara di lautan, pasukan militer sudah diturunkan untuk menahan Titan X. Beberapa pesawat tempur datang namun Titan X masih tak terlihat. Tim sadar kalau ada yang salah. Tim ingin mematikan seluruh sistem Apex.
Dengan menggunakan sistem Monarch, mereka sadar kalau di sana memang ada sesuatu namun tak cukup besar untuk menjadi Titan. Tim memeriksanya dan ternyata makhluk yang mereka kejar selama ini hanyalah paus. Tentu tim lega karena Titan ini tidak menyerang San Francisco. Namun tim sadar kalau ini adalah ulah Apex untuk mengalihkan perhatian mereka. Tim memberitahu Lee kalau serangan Titan itu palsu dan Cat tidak dalam bahaya sehingga Hiroshi bisa tenang. Namun ternyata di sana bukan cuma ada alat Hiroshi namun juga dengan penelitian Bill selama ini. Keiko dan Lee langsung menyadarinya kalau ini adalah hasil penelitian Bill. Hiroshi mengingat masa kecilnya. Hiroshi tinggal bersama Bill dan ia sering kesepian karena Bill sering pergi, apalagi Keiko dan Lee juga sudah tidak ada. Hiroshi tinggal bersama neneknya dan sepertinya ini adalah terakhir kalinya ia bertemu Bill. Selama hidupnya, Bill meneliti jalur migrasi monster dan sudah menyelesaikan mapnya. Berdasarkan data, Titan itu akan pergi ke Chile, lokasi pertama Keiko melihat Titan itu. Mereka bisa pergi dengan mudah. Kentaro menerima pesan dari Korra kalau ia tidak akan pergi dari Apex. Di malam hari, saat mereka kembali ke motel, ternyata Cat sudah menunggu dan mulai sekarang akan bergabung bersama mereka. Ternyata Hiroshi membawa barang-barang Bill dari Apex, dan salah satunya adalah surat Keiko untuk Lee. Dan kini Hiroshi tahu kalau alasan ia jadi tukang selingkuh karena ibunya juga tukang selingkuh. Dan dengan begitu, episode keempat pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Sama seperti episode ketiga, episode keempat juga busuk. Dibanding season pertama, Mimin lumayan kecewa sama season kedua ini. Isinya kebanyakan drama dan effort yang gak ada hasilnya. Sedikit lebih baik dari episode sebelumnya, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 4/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.